Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. I hope all of you are in good condition ya. Okay, today I will present about business ethic. Saya Yani Lydia Arifah sebagai pemateri pertama dan Nanda Fitma Amelia sebagai pemateri kedua akan menerangkan atau akan menjelaskan tentang business ethic. Okay, the first slide, business etiquette. Business etiquette is a set of manners that is accepted or required in a profession. Business etiquette is important because it creates a professional, mutually respectful atmosphere and improves communication. People feel better about their job when they feel respected, and that translates into better customer relationship as well. Jadi, business etiquette adalah sikap sakral, sopan, saling menghormati, penuh rasa, tata krama, bermoral, dan tidak merugikan serta menyusahkan orang lain. Jadi ketika kita lagi berada di suatu tempat kerja atau kantor, itu kita tuh bakal ngerasa baik, feel better kalau kita itu dihormatin. Jadi kita tuh saling menghormatin satu sama lain, dihormatin juga menghormatin gitu loh. Jadi di suatu tempat kerja gitu wajib banget gitu buat perbaikin diri gitu, saling sopan, saling menghormati, tata keramanya juga oke gitu. Jadi kalau kita bekerja itu nyaman gitu loh. Terus ketika berbicara juga sopan. Jadi kita tuh kalau kerja di lingkungan seperti itu tuh ngebikin kita nyaman. Beda lagi kalau misalnya di ruang kerja atau di sebuah kantor lah, kita nggak tahu bisnis etik, kita nggak peduliin manner kita kayak gimana, pasti nggak nyaman gitu loh. Jadi kalau kalian ada misalnya mau kerja atau apa, ini penting banget buat belajar bisnis etik. Karena apa gitu, sikap nyaman itu dibikin kita bareng-bareng, nggak bisa salah satu. Jadi kita membutuhkan orang lain dan kita juga dibutuhkan orang lain. Untuk apa? Untuk saling mengerti, untuk saling sopan, dan untuk saling menghormati gitu. Next, type of manner that are expected in your workplace. First, how do you treat clients and customers? Jadi bagaimana cara kamu memperlakukan pelanggan, clients. Jadi gimana sih cara kamu memperlakukan mereka dengan baik apa enggak gitu. Second, how do you treat your CO workers and supervisor? Bagaimana cara kamu memperlakukan pekerja kamu dan supervisor kamu. Terus yang ketiga, how do you conduct yourself in your capable or office? Bagaimana cara kamu memperlakukan diri kamu sendiri di ruang kerja kamu atau di sebuah kerjaan. Jadi bagaimana sih kamu menempatkan diri di sana? Apakah kamu tuh bisa menempatkan diri dengan baik, bisa bersosialisasi dengan baik, bisa saling menghormati dengan teman sekerjamu dengan baik atau enggak, jadi gitu. Terus, what kind of email or message do you send? Email yang kayak gimana yang kamu kirimkan kepada customer atau clients kamu, itu tuh ada. Terus, do you follow a dress code? Jadi di setiap kantor mungkin itu tuh pasti ada ketentuan seragam yang dipakai, mau itu mewajibkan pakai hitam putih atau ada seragam sendiri dari mereka, itu pasti ada. Do you conduct in the break room? Gimana sih cara kamu menempatkan diri waktu istirahat gitu. How do you conduct yourself during business sponsor social media event? Bagaimana cara kamu memperlakukan dirimu sendiri ketika ada business sponsor social media event?
How do you conduct yourself during training event? Bagaimana cara kamu memperlakukan dirimu sendiri selama masa training? Jadi pas training itu apa sih yang kamu lakuin gitu? Kamu tuh udah bener apa enggak gitu? Kamu udah bisa menghormati teman rekan kerja kamu apa belum? Kamu masih menyusahkan rekan kerja kamu apa belum? Itu harus diketahui ya. Next, how do you conduct yourself on the telephone? Bagaimana cara kamu bagaimana cara kamu waktu di telepon? Jadi etika kamu ketika bertelepon tuh kayak gimana gitu? Apakah sopan santun masih ada? Apakah kalau di telepon tuh berbeda ketika face to face? Itu caranya. Next slide. Improving business etiquette. Improving your business etiquette can have a positive impact on your career. Remember to use common courtesy. Adopt the you attitude to consider others' need and willing first. Jadi memperbaiki etiquette dalam berbisnis itu mempunyai dampak yang positif untuk karir kamu. Jadi dalam etiket berbisnis itu jangan lupa untuk selalu bersikap sopan atau berbicara dalam kalimat yang sopan. Jangan lupa untuk adopt the you attitude, consider others need and feeling first. Next, ini example of courteous behavior, contoh dari sikap sopan yang dianjurkan. Using please and thank you as appreciate. Jadi jangan lupa untuk pakai kata please and thank you, tolong dan terima kasih untuk kesopanan. Addressing others using Mr., Mrs, or Sir unless otherwise requested. Jadi jangan lupa ketika manggil orang tuh pakai pak atau mbak atau apa, yang penting itu sopan. Speaking clearly and distinctly while using a pleasant tone of voice. Jadi bicara dengan jelas, dengan nada yang sedang-sedang gitu loh, jangan terlalu kenceng juga. Pokoknya ngomongnya jelas dan bisa didengar sama orang lain. Maintaining eye contact. Ketika kita bicara sama orang lain, usahain itu atau lebih baiknya kita tuh memandang lawan bicara kita. Terus smiling and offering handshake when meeting someone new. Jadi ketika bertemu seseorang, jangan lupa untuk tersenyum dan bersalaman. Writing thank you note or letters of appreciation, congratulation and condolence as appreciate. Jangan lupa untuk membuat sebuah tulisan terima kasih atau surat untuk sebagai sikap menghargai seseorang itu. Okay, next slide will be explained by Nanda Fitma. Okay, thank you. Selanjutnya yaitu how to improve your business etiquette. You can improve your business etiquette skills by conducting somewhat research. Jadi memperhatikan manner dari para orang-orang yang lebih senior, mentor, dan lain-lain sebagainya. The next is joining a professional organization. Jadi dengan mengikuti semacam event organization dapat dengan memudahkan kita untuk mengimprove business etiquette dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman dari pengusaha lainnya. The next is visiting bookstore or library. Jadi di sana itu ada banyak sekali buku tentang how to improving business etiquette. Jadi kita bisa membaca dan menemukannya di sana. And going online, internet is very extensive. Jadi internet itu sangat luas sekali. Kita bisa searching how to improve business etiquette, then
we can find many ways to improve the business etiquette. Business etiquette in electronic communication. General telephone etiquette, jadi manner atau etika umum saat bertelepon. Consult your organization's rules for telephone use. Jadi memperhatikan rules atau peraturan menggunakan telepon di organisasi kita. Kemudian answer as quickly as possible, jadi menjawab telepon secepat mungkin agar penelpon tidak menunggu terlalu lama. Then speak clearly and distinctly, stating your name and the name of your organization. Jadi bicara dengan jelas dan tepat dengan mengenalkan nama Anda dan nama perusahaan kamu. Seperti itu. General email and message etiquette. Jadi aturan etika umum saat mengirim email atau pesan. Pertama, consult your organization's rules for email use. Jadi memperhatikan aturan organisasi tentang penggunaan email. Include a subject line clearly. Jadi memasukkan subjek atau tujuan kita mengirim tersebut dengan jelas. Selanjutnya, keep it brief. Jadi dengan singkat namun sesuai dengan tujuan kita dalam menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan kepada penerima. Pay attention to the grammar and spelling. Jadi perhatikan grammar dan kata atau pengucapan, apakah sudah tepat dan benar penulisannya. Use a pleasant tone, jadi menggunakan nada yang sopan. The last is unprofessional conduct. Jadi hal-hal yang tidak sopan saat melakukan atau berada di lingkungan bisnis. Yang pertama, coming to work under influence of drugs or alcohol. Jadi datang kerja dengan pengaruh obat-obatan atau alkohol atau sedang mabuk, itu tidak boleh. Terlibat dalam kegiatan yang tidak etis seperti penyalahgunaan properti perusahaan. Engaging in sexual harassment. Jadi terlibat dalam sexual harassment. Then showing a lack of respect to superiors, peer worker or customer. Jadi bertindak tidak sopan kepada para pekerja yang ada di lingkungan bisnis. Using foul language, menggunakan bahasa yang tidak pantas atau bahasa yang kotor. Engaging in divisive gossip. Jadi terlibat dalam pergosipan yang tidak perlu. Then violating confidentiality, atau melanggar aturan-aturan umum perusahaan yang membuat ketidaknyamanan dalam lingkungan perusahaan atau lingkungan kerja. That's all about our presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.